Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Maulana Ramadan dengan NIM 185011047 dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Nah, di sini dosen pengampu saya ialah Bu Okvalisa, ST MSc PhD. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Artificial Neural Network dan diikuti dengan metode dan contoh jurnal. Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Nah, jadi gini, Artificial Neural Network ini bisa dibilang sama seperti sistem kerja otak manusia, sistem saraf yang di kepala manusia gitu. Nah, bagaimana mengambil informasi dari kepala? Nah, hampir sama dengan sistem itu, makanya dibilang Artificial Neural Network. Baik, elemen kunci dari teknik ini adalah struktur sistem pengolahan informasi yang bersifat unik dan beragam untuk tiap aplikasi. Neural network terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi. Di sini bisa dibilang neuron yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi atau prediksi. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya ANN ini bisa disamakan dengan seperti sistem pada kepala manusia gitu. Nah, di kepala manusia juga ada neuron yang dimana gunanya untuk saling bekerja sama untuk menerima informasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini cara kerja neural network. Cara kerjanya seperti ini. Cara kerjaan ini seperti kita analogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Nah, proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya, pada neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan penyesuaian nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas baik dari input neuron maupun output. Nah, jadi gini, maksud dari analogi ini ialah contohnya seandainya manusia menerima pembelajaran melalui misalnya dari mata, terus disimpannya di kepala, di neuron. Nah, itu bahwasannya ketika menerima dan menyimpan di kepala, itu mengkonfigurasi di mana apa yang dilihatnya tuh menyimpan di kepala gitu. Itulah neuron. Nah, jadi dengan ada neuron ini, itu harus ada konfigurasi antara otak supaya menerima informasi dari si mata. Nah, analoginya seperti itu gitu. Baik, lanjut. Nah, di sini pembagian neural network tuh ada 3 pembagian. Yang pertama adalah single player, yang kedua multiplayer, dan yang ketiga ialah recurrent network. Nah, single player. Nah, yang pertama ini seperti digambar nih. Dalam ANN, neuron disusun dalam bentuk lapisan. Nah, bisa kita analogikan seperti layer gitu kan. Pembentukan ANN yang paling sederhana yaitu yang ini, single player ini. Nah, cara kerja single player ini, dia seandainya kalau input layer yang berasal dari sumber node atau sumber yang dia informasi diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron atau node itu bisa dibilang node komputasi. Nah, tetapi tidak berlaku sebaliknya gitu. Nah, tadi kan dibilangnya gitu, input layer yang berasal dari sumber node atau yang dari input dimasukkan
diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron. Nah, tetapi tidak sebalik, dan kalau sebaliknya nggak bisa gitu. Permodelan ini merupakan jenis jaringan feed forward yang dapat dilihat pada gambar tersebut nih. Nah, di gambar ini itu bisa dibilang dengan mode permodelan jenis jaringannya itu feed forward gitu. Nah, pada gambar itu input dan output memiliki 4 node. Nah, bisa kita 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 node. Namun yang dimaksud dengan single player itu yaitu output dari jaringan. Nah, maksudnya tuh output dari jaringan ini gitu. Kan ada 4 nih. Namun yang dimaksud dengan single player itu output dari jaringan. Output jaringan itu tadi yang 4 saya jelaskan. Sedangkan inputnya tidak memiliki pengaruh karena pada saat melakukan input tidak terjadi proses komputasi. Nah, ketika ada yang input masuk ini, tidak ada namanya proses komputasi. Nah, jadi yang single player ini tadi yang kita tengok nih, 4 node ini. 1, 2, 3, 4. Nah, inputnya dari sini, node, ini outputnya yang keluar. Nah, itu yang dinamakan single player. Jadi, pembagian single player ini yang paling sederhana gitu. Baik, lanjut yang kedua, pembagian kedua yaitu multiplier. Nah, di mana multiplier ini misalnya kalau seandainya single player apabila terdapat tambahan 1 atau 2 hidden layer. Hidden layer tuh seperti ini. Nah, ini hidden layer nih. 1 atau 2 hidden layer ditambahkan. Nah, maka jaringan yang akan terganggu karena input dan output dari jaringan tidak dapat melihat hidden layer yang dimasukkan. Maksudnya ini bisa terganggu karena yang awalnya seperti ini. Nah, ketika ada tambahan hidden layer ini, itu agak sedikit terganggu dikarenakan harus ada melewati fase ini ke sini gitu. Nah, sehingga memerlukan jaringan yang bisa menampungnya yaitu bernama multiplier. Nah, ini yang dinamakan multiplier. Jadi kalau seandainya ada ini harus ada terganggu nih. Ini kan nggak bisa langsung sini nih, harus ada ini. Jadi guna yang multiplier ini, dia harus melewati ini dulu, baru ke sini gitu, supaya bisa mendapatkan output dari neuron. Jadi cara kerjanya, multiplier adalah input layer menyerupai input vektor pada jaringan. Kemudian input yang dimasukkan melakukan komputasi pada layer yang kedua. Lalu output layer dari layer yang kedua digunakan sebagai input dari layer yang ketiga dan seterusnya. Nah, seperti saya bilang tadi, dia di sini melakukan yang dinamakan komputasi pada layar gitu. Nah, ini melakukan komputasi pada layar. Dia tidak bisa langsung ke ini. Dia harus ke sini dulu. Ketika di sini baru memberikan informasi sini, baru mengeluarkan output gitu. Nah, itu gunanya multiplier. Dikarenakan kalau seandainya menambahkan 1 atau 2 hidden neuron, itu harus menggunakan multiplier gitu. Nah, seterusnya seperti itu. Kalau seandainya nambah lagi, dia harus menggunakan ini juga. Oke, yang ketiga ialah recurrent network. Recurrent network ini terbentuk pada jaringan single layer dan multi layer, harus memiliki feedback untuk dirinya sendiri pada setiap loop jaringannya. Pada recurrent network, jaringan tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Ilustrasi jaringan. Contohnya seperti ini. Yang ini kan seandainya ada input langsung output gitu. Nah, kalau seandainya recurrent network ini harus ada feedback sama dia gitu. Ketika dia mengeluarkan informasi, nah ketika itu apakah dia mendapatkan ini atau enggak, itu loopingan itu kemana gitu, perulangannya. Jadi ketika misalnya udah dapat ini seperti ini gabungan single player dan multiplier. Nah, dari ini dua ini, dari recurrent network ini ketika input, nah input kan langsung ke output nih. Ini kan nggak tahu nih kemana nih single player sama multiplier nih. Nah, kalau seandainya recurrent network ini harus looping gitu. Jadi maupun outputnya itu harus kembali ke dia lagi gitu. Nah, itu yang dinamakan untuk mendapatkan feedback dari single player maupun multiplier gitu. Ini gabungan. Jadi recurrent network itu harus input mendapatkan output, jadi output itu mendapatkan ke looping lagi ke dia lagi gitu. Nah, itu yang dinamakan recurrent network. Nah, itu tadi pembagian dalam artificial neural network. Karena kita harus memahami dulu antara tiga ini.
Karena kalau sudah kita pahami 3 ini, kedepannya akan kita tahu sistemnya bagaimana cara kerjanya gitu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, cara kerjanya, analoginya seperti itu. Ini yang saya jelaskan ini menurut pembagian 3 ini gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam AN itu ada beberapa metode. Yang pertama ialah single layer perceptron atau bisa dibilang dengan SLP. Nah, perceptron yang merupakan salah satu jaringan feed forward yang terdiri dari sebuah retina yang digunakan untuk akuisisi data yang mempunyai fixed wake connection dengan neuron layer yang pertama. Nah, fixed wake layer diikuti dengan minimal satu wake layer SLP merupakan sebuah patronan yang memiliki satu variabel wake dan satu variabel layer dari output neuron. Teknik dari SLP dapat ditunjukkan pada gambar sebelah. Sebuah SLP dengan 2 input dan 1 output neuron. Sebuah perceptron dengan beberapa output neuron dapat juga dianggap seperti beberapa perceptron berbeda dengan input yang sama. Fungsi boolean AND OR dan adalah satu contoh yang dengan mudah disusun. Oke, maksud dari sini ialah kita lihat dengan gambar ini. Dengan gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada neuron. Nah, ketika ini kan dari neuron, misalnya dari neuron I1, dia akan memberi informasi kepada outputnya ini, yang lambang ini, dia akan memberi informasi ke seluruh gitu. Nah, begitu juga ini memberikan informasi ke seluruh. Nah, jadi intinya gini, single layer ini dia mau kemanapun memberi informasi kepada neuron kemanapun, dia akan outputnya akan satu gitu. Nah, seperti ini. Dia memberi informasi ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Begitu juga ini memberi informasi ke sini, ke sini, dan ke sini. Begitu juga yang lain. Nah, ketika informasi dikumpulkan di sini, outputnya pasti satu gitu. Nah, sama yang ketika di sini outputnya pasti satu gitu. Ini juga outputnya pasti satu gitu. Tergantung siapa yang duluan layer yang mana duluan dikirim informasi gitu. Nah, sampai situ bisa dicerna juga kan. Soalnya cukup mudah dipahami kalau seandainya ada gambar seperti ini gitu. Oke. Metode yang kedua yaitu multi layer perceptron. Nah, di sini, sorry ini saya typo ya, ini M-nya. Multi layer perceptron adalah sebuah perceptron dengan 2 atau lebih trainable wake layer. Pada SLP dapat membagi input space dengan sebuah hyperlane, sedangkan MLP dapat mengklasifikasi convex polygon dari proses hyperlane dengan menggunakan pattern yang terletak di atas hyperlane. MLP merupakan presentasi dari fungsi pendekatan universal sebuah n layer di mana n-nya perseptron adalah n variable wake layer dan n plus 1 neuron layer dengan neuron layer 1 sebagai input layer. Nah, maksud dari ini, ketika single player tadi kan seperti ini, mendapatkan outputnya cuma 1. Nah, kalau seandainya multi layer perceptron ini dia bisa dia input space-nya dengan hyperlane. Dia bisa mengklasifikasi convex polygonnya itu dari hyperlane gitu. Hyperlane ini tadi. Nah, ini yang dari ini menerima informasi sama seperti ini tadi. Ketika ini mendapatkan output, nah di sini dia bisa mengklasifikasi convex polygon yang ada informasi di sini, dia bisa mengklasifikasi gitu. Nah, jadi dia kayak 2 layer gitu. Ini kan ibaratnya ini dan menjadi satu lagi ini. Jadi 2 layer. Jadi dia bisa mengklasifikasi convex polygon gitu. Nah, dari kiri dan ke kanan gitu. Nah, sama nih kalau seandainya dianalogikan seperti ini. Dia akan ketika ini menjadi ini, dia akan menjadikan ke sini karena dia adalah ketika proses ini tuh nerima, dan ketika nerima itu dia mengklasifikasi convex polygon tuh dari hyperlink nih.
Nah, makanya menjadi seperti ini. Jika yang ini tadi tidak, dia nggak akan dia hanya space gitu. Nah, seperti ini dibilang. Membagi input space. Nah, jadi dia akan harus membagi input space ini. Jadi nggak bisa ya banyak gitu. Jadi harus ada terbagi. Nggak bisa seperti ini. Nah, seperti ini kan, seperti ini banyak nih. Dia nggak bisa kalau yang single player. Tapi kalau multiplayer ini bisa. Karena di penjelasannya berkata seperti itu gitu. Mengklasifikasi convex polygon dari proses hyperlane gitu. Nah, itu ialah metode-metode dalam ANN. Jadi ada 2 gitu. Lanjut. Nah, ini ada jurnal. Baik, mungkin jurnal yang ditentukan oleh Mbok Valisa harus Sinta ya, minimal Sinta 2. Tapi saya sudah mencari juga jurnal di internet juga ya, di website Sinta Indonesia itu saya dapat, tetapi itu dilarikan ke link sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ialah jurnal dengan ini jurnal bahasa Inggris ya, analisa of artificial jadi analisa ANN back propagation dengan menggunakan conjugate gradient front depending on process. Jadi yang dimana proses yang menggunakan analisa ANN gitu. Sekarang coba kita lihat jurnalnya. Di sini dia akan menganalisa bahwasan ini input data ya. Jadi data yang diinput dari customer price dari 2014 sampai 2016 itu ini datanya. Baik, di sini. Di sini ialah data mengenai data training atau data sebelum dinormalisasikan gitu. Jadi data yang sebelum dinormalisasikan nih dari Januari sampai Desember itulah ini. Ini datanya. Terus ketika udah di training atau data after normalization, dia akan mendapatkan data untuk mencoba gitu. Setelah dinormalisasi, ini dia datanya. Dia pasti berbeda datanya. Karena ini data yang dicoba dan ini yang biasanya ya udah data yang itu gitu. Pasti berbeda. Nah, di sini analisa menggunakan di sini tadi test should be filled into 2 section. Nah, jadi ada dua seksi yang menggunakan 2 layer gitu. Seperti yang kita analogikan seperti yang tadi. Nah, di sini ialah sistem NNT, bahwasannya di mana ini yang diinputkan menjadi layer. Ini karena ada 2 layer nih. Ketika diproses ini dia masuk ke sini, terus baru dapat output gitu. Dia menggunakan 2 section atau 2 layer gitu. Nah, ini adalah grafik bahwasannya kalau seandainya iterasi yang biasanya seperti ini. Nah, kalau seandainya udah diakurasi atau udah dites seperti yang di atas tadi, dia akan menjadi seperti ini, yang grafik merah. Nah, seperti itu. Itulah yang jurnal dari yang saya dapatkan ketika saya mencari jurnal ke Sinta, akan dilarinya ke sini gitu. Soalnya jurnal Sinta juga udah saya cari-cari juga lumayan nggak ketemu gitu. Mungkin saya juga kurang gimana. Terus ini juga ada saya dapat jurnal. Nah, ini sama kasusnya. Ketika saya mencari jurnal yang Sinta, minimal Sinta 2 itu, saya akan dilarikan ke sini. Tetapi bahwasannya si ini yang pembuat jurnal yang saya lihat nih, Aulia Yuda Pratama dan teman-teman ini, dia udah masuk ke Sinta 2. Tapi Sinta kalau nggak salah. Iya, Sinta berapa gitu. Yang penting minimalnya Sinta 2 gitu, ke atas. Cuma larinya ke sini, ke jurnal Technoscience. Ya udah, daripada seandainya saya tidak ada jurnal, saya akan mengambil jurnal ini. Di sini jurnalnya pendekatan ANN. Nah, Artificial Neural Network, untuk menentukan persentase bobot pekerjaan dan estimasi nilai pekerjaan struktural pada rumah sakit pertama. Nah, studi kasus ini ialah estimasi nilai. Nah, ini ialah jurnalnya. Nah, di sini
estimasi biaya. Nah, jadi inti dari jurnal ini dialah aplikasi ANN dalam estimasi biaya pekerjaan struktural. Jadi biaya yang dianalisa biaya apa aja yang supaya pekerja struktural yang bekerja pada rumah sakit Pratama gitu. Nah, di sini metode yang digunakan sebuah metode ada 2 langkah. Nah, dia yang pertama model estimasi nilai biaya berbasis ANN pada penelitian sebelumnya. Tahap yang kedua adalah model ANN dirancang untuk estimasi nilai biaya pekerja struktural dalam tahap perencanaan pembangunan rumah sakit Pratama. Kemudian model diuji gitu. Untuk mendapatkan konfigurasi jaringan arsitektur terbaik, pemulihan untuk tahap training menggunakan 8 data pada nomor 2, 4 sampai 12 gitu. Jadi ketika di training akan menggunakan 4 data ini. Nah, itulah metode yang digunakan di jurnal ini. Nah, jadi tahap pemodelan ini, nah seperti yang sudah saya jelaskan juga sama seperti yang tadi di PowerPoint saya. Nih, kompleks dinamis yang memerlukan penentuan struktur pemodelan aturan, yaitu lapisan terbunyi pada neuron dan jenis fungsi aktivasi. Model ini rancang seperti jenis data respon. Nah, ya ini hidden layer ya, hidden layer. Nah, ini input dari mana aja gitu. Jadi ini masuk ke sini dulu dan diterima di sini ada output dari layernya gitu. Nah, ini desain variable model AN untuk mencari harga per ini datanya mengenai desain variabel model ANN-nya ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini dia menggunakan metode itu tadi yang dijelaskannya. Nih, bisa teman-teman lihat. Jadi setelah didapatkan datanya, dia didesain. Nah, itu baru tahap pelatihan. Di sini dengan data yang tadi dia akan mersurvei atau melatih data yang udah ada tadi apakah betul, akan dites gitu setelah itu. Nah ini seperti ini. Training best training performa in is ini. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik yang di training, grafik pelatihan model AN. Nah, ini dari training, dari data yang tadi. Karena ini rumusnya bisa teman-teman lihat. MSE mean square error n jumlah data tahap pelatihan. Nah, jumlah data tahap pelatihan yang tadi. Ini parameter input, target output. Nah, ini yang didapatkan grafik ya, gitu. Ini setelah tes itu ada tahap pengujian dengan rumus yang ini. Nah, di sini adalah perbandingan biaya estimasi dan biaya real pada sampel validasi. Nah, dari ketika udah kita dapatkan data yang tadi, kita bisa membandingkan bahwasannya biayanya yang gimana, yang harusnya harga aktual nilai pekerja struktural ini. Nah, kalau seandainya harga estimasinya nilai pekerja struktural ini gitu, pasti berbeda dikarenakan yang ini ialah aktual gitu. Aktual, kalau ini estimasi. Nah, pasti ada perbedaan gitu. Yang seharusnya gimana. Ini grafiknya bisa teman-teman lihat. Mungkin segitu saja. Ini jurnal, cuman jurnal ini yang saya dapat yang bahasa Inggris tadi dengan yang ini. Soalnya sudah saya cari-cari juga jurnal Sinta 2 atau minimal Sinta 2 ke atas itu saya tidak nemu gitu. Jadi saya berinisiatif untuk mencari jurnal yang berkaitan dengan itu, paling tidak dipercaya gitu. Dan sedangkan ini yang saya cari ke website Sinta 2, website Sinta, nggak ketemu gitu. Jadi saya bikin hotkey-nya yang analysis of artificial neural network jurnal gitu. Jadi spasi Sinta. Jadi dilarikannya ke website ini gitu. Ini juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena dalam tutur kata saya juga banyak salah gitu. Saya juga memahami, karena itulah saya menjelaskan dengan peribahasa yang saya sendiri, yang mudah saya pahami gitu. Dan mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.